doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan terus punya kemampuan untuk bisa melihat rencana Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lembut hati, menjadi orang-orang yang memiliki minyak pelumas sehingga mata kita tidak lagi buta secara rohani. Kita terus berdoa supaya pewahyuan demi pewahyuan di mana Tuhan menyatakan dirinya, karena apa yang dinyatakan itu untuk manusia, tetapi apa yang disimpan, dirahasiakan itu milik Allah. Karena itu kita perlu membeli minyak pelumas. Membelinya tentu bukan dengan uang, membelinya bukan dengan emas, tapi membelinya dengan sikap hati, menukar dengan hati yang lapar dan haus bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, sehingga kita boleh dapat pewahyuan, sehingga mata kita yang buta bisa melihat. Dan kita sudah belajar kemarin karena ketidakpercayaan satu bangsa yang besar yang direncanakan masuk ke tanah Kanaan untuk menikmati madu dan susu, dikeluarkan dengan cara yang hebat dan luar biasa, dikeluarkan dengan mujizat-mujizat yang besar, tetapi akhirnya mereka semua satupun tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang yang 20 tahun ke bawah yang masuk. Dan semua disebabkan karena apa? Dikatakan bahwa demikianlah kita lihat Ibrani 3:19 bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ketidakpercayaan ini lahir. Jadi mereka menjadi susah untuk percaya walaupun mereka melihat banyak mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kebodohan, kedegilan yang ada di hati mereka menutupi mata mereka, walaupun mereka di depan mata mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak kita melihat secara lengkap ayat ini dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 7-13. Perhatikan baik-baik. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kenapa mereka sulit untuk percaya? Karena waktu mereka mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, pesan Tuhan lewat pemimpin mereka, Musa. Ayat ini berkata pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan. Kata jangan, keputusannya ada pada kita. Jadi rupanya kita bisa memutuskan untuk menolak Tuhan dan suaranya. Saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu selama ini kalau kita perhatikan, kita menjadi orang-orang yang susah percaya kepada Tuhan. Kita lebih gampang percaya hoax, kita lebih gampang percaya kepada dunia, kita lebih gampang percaya kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan daripada kita mempercayai Tuhan. Dan persoalan orang Israel kita temukan di sini adalah jangan keraskan hatimu. Artinya mereka ketika menghadapi satu persoalan masalah, karena ayat ini berkata seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Jadi perhatikan, ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, mereka menolak. Mereka tidak mau hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Mereka tetap selalu teringat dengan Mesir. Mereka kalau lagi marah, oh Musa, apakah kami akan mati di sini? Kenapa harus mati di padang gurun? Bukankah di Mesir lebih bagus? Ada bawang bombay, ada ini, ada ini. Jadi mereka selalu kembali kepada kesenangan-kesenangan daging dan dunia. Sehingga akhirnya ayat ini berkata, pada waktu kegeraman, ketika masa-masa pencobaan, persoalan, hal-hal yang tidak biasa mereka hadapi. Dan ketika Tuhan mengajari kebenaran, mereka menolak. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Perhatikan, ketika orang Israel menolak suara Tuhan, mengeraskan hati mereka, akhirnya hati mereka di sini dikatakan sesat hati. Sesat artinya tidak menemukan jalan keluar. Sesat artinya kalau saudara tersesat di jalan, saudara berputar-putar, habiskan waktu, energi, tapi nggak menemukan jalan keluar. Dan berapa banyak orang Kristen kayak begitu. Jadi orang Kristen puluhan tahun, ibadah, ke gereja, pelayanan, tapi mereka hidupnya nggak pernah berubah. Sesat hati. Dan akhirnya mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kepada orang Israel Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya, tetapi kepada Musa dia menunjukkan jalan-jalannya.
Karena sesat hati mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi mengundang murka Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Jadi setelah keras, hatinya sesat, yang berikutnya hatinya jadi jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang murtad itu dia tidak datang tiba-tiba. Jadi dimulai karena terus-menerus kita mempertahankan pola, cara, pikiran, kebenaran kita sendiri. Sehingga hati mereka bukan hanya keras, sesat, tapi hatinya jadi jahat. Dan yang tidak percaya mulai akhirnya makin tidak percaya. Jadi murid-murid yang keemos kan kayak gitu. Tidak percaya, Tuhan udah ngomong, tapi tetap nggak percaya. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kemurtatan itu yang diinginkan oleh iblis supaya Bapak Ibu boleh silakan jadi orang Kristen. Boleh jadi orang yang beribadah, tapi hatimu jangan pernah percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya, kita akan mengalami seperti bangsa Israel tidak masuk kepada panggilan dan rencana Tuhan. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Jadi hatinya keras, lalu jadi sesat, lalu jadi jahat. Maka yang keempat di sini dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Saya berdoa biar kita punya hati yang lembut, hati yang tidak jahat, hati yang tidak tersesat, hati yang tidak keras, sehingga kita bisa sampai, kita bisa terbuka mata hati kita. Jadi orang Israel mirip orang Laodikia, buta walaupun mereka melihat mujizat Tuhan. Kenapa tegar hatinya? Karena tipu daya dosa. Kalau saudara perhatikan di perumpamaan penabur itu, yang jatuh di tanah yang berduri, ketika firman itu mulai tumbuh, tapi dia dihimpit oleh apa? Oleh semak duri. Itu bicara tentang tipu daya, kekayaan, kesenangan, kekayaan dunia ini. Saya berdoa biar minyak yang dari Tuhan yang mampu melumas mata hati kita, sehingga kita bisa membedakan, kita bisa melihat bahwa Tuhan dan rencananya jauh lebih mulia, jauh melebihi kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, bahkan penderitaan zaman ini yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan apa yang akan aku terima. Saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.